Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Senap C39. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 8 poin geografi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perwilayahan. Perwilayahan adalah proses identifikasi dan penggabungan wilayah berdasarkan persamaan atau perbedaan karakteristiknya dengan wilayah lain dengan memperhatikan kriteria dan tujuan dari pengelompokan wilayah terkait. Tujuan dari perwilayahan itu, yang pertama meratakan pembangunan, yang kedua menyederhanakan informasi keragaman gejala, yang ketiga memudahkan koordinat pembangunan, dan yang terakhir memantau perubahan yang terjadi. Lalu ada jenis perwilayahan. Yang pertama, perwilayahan formal. Kalau perwilayahan formal ini maksudnya itu wilayah-wilayahnya itu memiliki karakteristik yang sama, karakteristik aspek yang sama. Nah, aspeknya itu ada aspek fisik dan juga sosio-ekonomi dan administrasi. Contoh dari perwilayahan formal itu adalah daerah pegunungan Jateng. Terus yang kedua, daerah fungsional. Kalau fungsional ini memiliki karakteristik yang heterogen dan biasanya ditentukan oleh hubungan antar wilayah, contohnya Gerbang Kertosusilo dan Jabodetabek. Lalu yang terakhir ada perencanaan. Kalau perencanaan itu berdasarkan posisi di dalam program pembangunan sesuai rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dan program lainnya. Nah, baru saja menjelaskan 3 poin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah adalah proses strategis untuk memajukan suatu wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memanfaatkan potensi wilayah itu sendiri. Tujuan dari pengembangan wilayah yaitu pemerataan dan pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi sosial. Yang ketiga, mendorong efisiensi pertumbuhan wilayah. Dan yang keempat, mendorong distribusi penduduk. Lalu ada faktor dari pengembangan wilayah. Yang pertama ada SDA atau sumber daya alam, yang kedua ada sumber daya manusia, yang ketiga adalah teknologi, yang keempat aksesibilitas dan infrastruktur, dan yang kelima kebijakan pembangunan. Nah, faktor yang SDA, SDM, teknologi itu merupakan pilar dari pengembangan wilayah itu. Sedangkan aksesibilitas dan infrastruktur dan juga kebijakan pembangunan merupakan faktor pendukung dari pengembangan wilayah. Jadi yang paling utamanya itu SDA, SDM, dan teknologi. Lalu yang lainnya mah hanya pendukungnya aja gitu. Lalu ada prinsip pengembangan wilayah. Yang pertama ada pemerataan, yang kedua kerjasama, yang ketiga bersifat integral, dan yang keempat mekanisme pasar dan kondisi ekonomi. Lalu saya akan menjelaskan tentang teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan ini dicetuskan oleh Perroux pada tahun 1955. Kutub pertumbuhan adalah daerah atau kota yang industrinya tuh jadi unggulan dan strategis. Ketika ruang pertumbuhan ekonomi tidak merata dan berpusatnya tuh di beberapa titik atau kutub pertumbuhannya. Lalu ada faktor-faktor teori kutub pertumbuhan. Yang pertama geografis, yang kedua sosial, yang ketiga ekonomi, dan lain-lain. Lalu ada prinsip-prinsip teori kutub pertumbuhan. Proses pembentukan wilayah baru butuh waktu lama dan perubahan kompleks dan dinamis. Lalu memahami dan menjelaskan proses pembentukan wilayah baru. Yang ketiga digunakan memahami dan menjelaskan perubahan dari waktu ke waktu. Dan yang keempat, memahami dan menjelaskan peran wilayah baru dalam ekosistem dan masyarakat. Lalu ada karakteristik dari teori kutub pertumbuhan. Yang pertama ada efek pengganda multiplayer effect. Yang kedua memiliki externalitas ekonomi. Yang ketiga terdapat beragam aktivitas, dan yang keempat terdapat aglomerasi, dan yang kelima membentuk hubungan ke depan dan ke belakang. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.